Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ciken, ketemu kembali kita dalam pembelajaran aljabar linier. Kali ini masih dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Semoga kamu yang sedang mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel terbantu dengan adanya video ini. Oke. Untuk sistem persamaan linier 3 variabel itu bisa digunakan atau bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara. Ada metode-metode yang dapat digunakan. Ada metode substitusi, eliminasi, metode gabungan, dan metode determinan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode determinan karena kita masih berbicara tentang matriks. Metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer, seperti yang sudah kita bahas pada sistem persamaan linier 2 variabel sebelumnya. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Determinan dapat juga digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linier baik 2 variabel maupun yang 3 variabel. Nah, langkah-langkah untuk penyelesaian dalam sistem persamaan linier 3 variabel ini ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Misalnya kita memiliki sistem persamaan A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, untuk menyelesaikannya kita ubah bentuk dulu ke bentuk awalnya, yaitu A kali X sama dengan B. Ini udah kita bahas pada video-video sebelumnya. Bagi kamu yang belum paham, yuk dibuka lagi video-video matriks sebelumnya. Nah, dari persamaan A X sama dengan B, sehingga dengan A sama dengan A1, B1, C1, jadi persamaan asal A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, itu kita ubah bentuk ke dalam bentuk matriks, sehingga A1, B1, C1, matriks A-nya A2, B2, C2, kemudian baris ketiganya adalah A3, B3, C3. Dengan X-nya, kalau kita merujuk pada A kali X sama dengan B, maka X-nya adalah X, Y, Z. Dan B-nya itu adalah D1, D2, D3. Sehingga didapatkan matriksnya dalam bentuk AX sama dengan B adalah matriks A1, B1, C1 pada baris pertama, A2, B2, C2 baris kedua, A3, B3, C3 baris ketiga, kali X, Y, Z sama dengan D1, D2, dan D3. Itu kolom hasil. Langkah kedua, tentukan nilai determinan dari matriks A. Jadi determinan biasanya kita lambangkan dengan D, kemudian determinan X, DX, determinan D, Y, DY, dan determinan dari Z, DZ dengan persamaan berikut. Nah, yang pertama tadi determinannya dari matriks A. Ingat, matriks A itu adalah A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Ini A-nya dikali X. X-nya adalah X, Y, Z, dan B-nya adalah D1, D2, D3. Nah, untuk menentukan determinannya ini udah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu dari matriks asal. Nah, sesudah garis kolom ketiga, kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua. Ini khusus untuk penyelesaian determinan untuk matriks 3 kali 3. Bagi kamu yang udah lupa, yuk dibuka kembali
pembahasan tentang matriks 3x3, mencari determinannya. Nah, setelah dapat seperti ini matriknya, kita menyelesaikan boleh dengan menggunakan cara sarus. Masih ingat ya dengan cara sarus? Cara sarus artinya di sini kita kali silang. Berarti di sini yang pertama A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali B3 ditambah. Kemudian dikali dari kanan ke kiri, berarti dia dikurang. A3 kali B2 kali C1, kemudian dikurang B3 kali C2 kali A1 dikurang C3 A2 B1. Itu untuk menentukan nilai determinan dari matriks A. Oke, selanjutnya kita akan mencari determinan dari X atau DX. Nah, dengan cara yang sama dari matriks asal ini, kita tuliskan matriks asalnya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Hanya di sini ada yang berbeda. Kita mencari DX. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kolom pertama, kolom A1, A2, A3 ini kita ganti dengan komponen B. Ingat tadi, AX sama dengan B. A-nya adalah matriks ini, X-nya adalah X, Y, Z, B-nya adalah D1, D2, D3. Sehingga di sini kolom satunya kita ganti dengan komponen-komponen dari B. Jadi D1, D2, D3 kita pindahkan ke kolom 1. Baru kita gunakan cara sarus untuk mencari nilai determinannya. Nah, ini kita kali silang seperti mencari nilai determinan di awal tadi. D1 kali B2 kali C3, kemudian ditambah B1 kali C2 kali D3, kemudian C1 kali D2 kali B3 dikurang. Nah, kalau dari kanan ke kiri berarti nanti dikurang D3 kali B2 kali C1 dikurang B3 kali C2 kali D1, kemudian dikurang C3 kali D2 kali B1. Jadi DX adalah determinan dari matriks A yang kolom pertama, ini kolom pertamanya, diganti dengan elemen-elemen matriks B. Ingat tadi, A, X sama dengan B. Selanjutnya kita akan menentukan nilai DY. Nah, untuk DY, ingat ini matriks asalnya. Untuk DY yang diganti dengan komponen matriks B, komponen matriks B itu adalah D1, D2, D3 itu adalah kolom kedua. Berarti B ini yang kita ganti dengan D1, D2 dan D3. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita tentukan nilai determinannya. Jadi, DY adalah determinan dari matriks A yang kolom kedua. Kolom keduanya ini adalah kolom B. Kita ganti dengan elemen-elemen matriks B. Oke. Selanjutnya kita menentukan nilai DZ, determinan Z-nya. Nah, cara sama, determinan Z atau DZ yang kita ganti adalah kolom ketiga.
Sehingga didapatkan bahwa nilai determinannya itu perkalian silangnya dari kiri ke kanannya kita jumlah, dari kanan ke kiri kita kurangkan. Sehingga DZ itu adalah determinan dari matriks A yang kolom ketiganya diganti dengan elemen-elemen matriks B. Nah, selesai menentukan D, DX, DY, dan DZ, tinggal kita masukkan ke persamaan umumnya untuk mencari X, Y, dan Z, yaitu untuk X sama dengan DX dibagi determinan, dan Y sama dengan DY dibagi determinan dari matriks asal atau matriks A. Z sama dengan DZ dibagi dengan determinan dari matriks asal. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Jadi ada 3 persamaan, yaitu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 12, X tambah 2Y kurang Z sama dengan 3, 3X kurang Y tambah Z sama dengan 11. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dalam bentuk matriks, yaitu metode determinan, maka konstanta dari persamaan itu kita tuliskan ke dalam bentuk matriks. 2X berarti 2, Y berarti 1, Z berarti 1. Jadi kita kembalikan dia ke dalam bentuk A, X sama dengan B. Berarti A-nya yang ini, X-nya adalah X, Y, Z, dan B-nya adalah 12, 13, 3, 11. Langkah pertama, kita tentukan nilai determinan dari matriks. Nah, untuk menentukan nilai determinan dari matriks, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk menentukan nilai determinan pada matriks 3 kali 3, berarti kita tuliskan matriks awalnya terlebih dahulu. 2, 1, 1, 1, 2, min 1, 3, min 1, 1. Nah, kemudian kolom kedua ini kita tuliskan kembali di sebelah kanan matriks tersebut. Sesudah kita dapatkan seperti ini, baru kemudian kita lanjutkan dengan mencari determinan dari matriks tersebut. Nah, untuk mencari determinannya kita menggunakan metode Sarus. Salah satu caranya dengan metode Sarus. Oke, sekarang kita coba metode Sarus. Berarti kalau dari kiri ke kanan berarti itu kita tambah, yaitu dengan kali silangnya ya. 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali min 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali min 1. Kemudian kita kurangkan dengan 3 kali 2 kali 1 dikurang min 1 kali min 1 kali 2 dikurang 1 kali 1 kali 1. Sehingga didapatkan hasil dari determinannya itu adalah min 9. Sekarang kita lanjutkan menentukan nilai DX. Untuk menentukan nilai DX, seperti sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kolom pertamanya ini kita ganti dengan komponen B. Ingat, bentuknya A kali X sama dengan B. Nah, ini matriks asalnya, berarti ini A, ini X kali B. Berarti B-nya adalah 12, 13, 11. Sudah kita pindahkan ke kolom pertama. Kemudian
Kolom pertama dan kolom kedua itu kita tulis ulang di sebelah kanan matriks. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan menggunakan metode Sarus. Berarti dari kiri ke kanan kita tambahkan, berarti 12 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali min 1 kali 11 ditambah 1 kali 3 kali min 1. Kemudian dikurang 11 kali 2 kali 1 dikurang min 1 kali min 1 kali 12 dikurang 1 kali 3 kali 1, sehingga didapatkan hasil akhirnya untuk dx adalah min 27. Nah, selanjutnya kita cari dy. Berarti untuk dy yang kita ubah, yang kita ganti dengan komponen b-nya adalah kolom kedua. Ingat dari matriks asal. Kemudian kolom 1 dan kolom 2 kita tulis ulang kembali di sebelah kanannya. Selanjutnya tinggal kita kalikan dengan menggunakan metode Sarus. 2 kali 3 kali 1 untuk dy tambah 12 kali min 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 11 dikurang 3 kali 3 kali 1 dikurang 11 kali min 1 kali 2 dikurang 1 kali 1 kali 12, sehingga dy didapatkan adalah min 18. Oke, selanjutnya dz dengan cara yang sama, berarti kolom ketiga kita ganti dengan komponen b 12, 3, 11. Nah, kemudian kita tulis ulang kolom 1 dan kolom 2-nya. Selanjutnya tinggal kita kalikan dengan menggunakan metode Sarus untuk menentukan nilai dz. Berarti 2 kali 2 kali 11 tambah 1 kali 3 kali 3 ditambah 12 kali 1 kali min 1 dikurang 3 kali 2 kali 12 dikurang min 1 kali 3 kali 12 dikurang 11 kali 1 kali 1, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah min 36. Nah, begitu cara menentukan nilai d, dx, dy, dan dz. Nah, setelah nilai dx, dy, dan dz serta d-nya diketahui, kita ingin menentukan nilai x, y, dan z-nya. Nah, untuk menentukannya tinggal kita masukkan menggunakan rumus awal. Berarti x sama dengan dx dibagi d. Nah, tadi dx-nya kita dapatkan min 27, sedangkan determinan dari matriks asal adalah min 9. Sehingga didapatkan x-nya adalah 3. Sedangkan y adalah dy dibagi d sama dengan min 18, tadi dy-nya dibagi determinannya min 9, sehingga didapatkan y-nya adalah 2. Dan y dan z sama dengan dz dibagi d, berarti min 36 dibagi min 9, sehingga didapatkan 4. Jadi, untuk himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3 variabel tersebut didapatkan bahwa 3,2,4. Oke, semoga kamu dapat memahami apa yang sudah dibahas pada materi ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya.